Pemilik restoran tuntut pengunggah video nasi plastik. Viral video bola nasi plastik yang beredar di media sosial. Video ini sempat menghebohkan masyarakat Indonesia yang memiliki makanan pokok nasi. Dalam video yang dibuat oleh sekelompok pegawai kantoran dari Jakarta, disebutkan nasi kotak yang berasal dari restoran Padang Mini Jaya di kawasan Kebon Sirih tersebut mengandung plastik. Pemilik rumah makan tersebut akhirnya melaporkan pengunggah video tersebut kepada pihak yang berwajib. Menurutnya, orang-orang itu telah mencemarkan nama baik restorannya dan membuatnya rugi. Logikanya tentu tidak masuk akal membedakan nasi plastik dengan nasi asli dengan cara seperti itu, karena ada beberapa jenis beras yang menghasilkan tekstur nasi yang berbeda. Namun masyarakat lebih percaya dengan informasi dari video tersebut. Tim Kumparan akhirnya melakukan eksperimen tentang video nasi bola. Ada dua nasi, hangat dan dingin. Lalu keduanya dikepal. Saat dikepal, nasi hangat banyak menempel di tangan. Namun saat dilemparkan, dua nasi tersebut tetap memantul. Kesimpulan dari eksperimen ini adalah makin dingin nasi tersebut, makin memental ketika dikepal menjadi bola. Kini polisi masih menyelidiki kasus tersebut dan mencari pengunggah video tersebut. Semoga cepat tertangkap. Dan ternyata dia membel sekali lagi. Oke. Tomo News, channel berita terunik dan terlengkap masa kini. Subscribe yuk! Pemerintah Cina menyangkal keras laporan bahwa daging manusia dikemas sebagai kornet dan mengirimnya ke toko di seluruh Afrika. Beijing mendapatkan banyak sorotan setelah media Afrika melaporkan sebuah tuduhan yang dibuat oleh pengguna Facebook yang di-share lebih dari 26.000 kali. Dia mengatakan bahwa tubuh manusia mati dikumpulkan dan dibumbui sebelum dikalengkan dan dicap sebagai kornet. Situs Afrika Selatan, Mzansi Live, dan Daily Post mengatakan Cina mengekspor daging manusia karena kelebihan penduduk negara dan mengatakan Cina mengalami kesulitan mencari lahan untuk mengubur mayat. Duta Besar Cina, Yang Yaoming, mengeluarkan pernyataan pada media bahwa negara Cina menyangkal tuduhan tersebut. Hal yang lucu tentang seluruh kejadian ini adalah gambar yang digunakan media berasal dari acara Capcom PR 2012, mempromosikan Resident Evil. Mereka mendirikan toko daging palsu dengan patung-patung mayat manusia. Tetapi Anda tidak bisa menyalahkan orang-orang yang percaya desas-desus ini ketika berhubungan dengan kualitas dan keamanan makanan. Cina tidak memiliki catatan yang baik. Sementara cukup aman untuk mengatakan mereka tidak mengirimkan daging manusia. Siapa yang tahu apakah isinya benar-benar daging sapi kornet? Bon appétit! Pihak berwenang Cina telah berjuang untuk menyingkirkan minyak selokan di dapur di negara itu selama bertahun-tahun, menindak produksi ilegal minyak sejak 2011. Tapi sekarang tampaknya pasar gelap minyak yang digunakan di kios-kios pinggir jalan bisa jadi merupakan tempat yang sama dengan yang dipakai mesin pesawat. Dengan masakan Cina menggunakan begitu banyak minyak, beberapa orang giat memikirkan cara murah untuk menghasilkannya dengan daur ulang sampah. Mereka pertama meraup limbah yang mengandung minyak atau lemak hewan dari selokan atau tempat sampah dan membawa mereka ke pabrik pengolahan. Setelah campuran telah halus dan diproses, minyak dikemas ulang dan dijual kepada vendor dan restoran kecil di bawah harga pasaran. Minyak selokan mengandung karsinogen yang dapat menyebabkan kanker dan masalah kesehatan lainnya. Tetapi dengan minyak menjijikan digunakan di jalanan pinggir jalan yang murah, pecinta makanan mungkin tidak ada yang curiga. Negara-negara lain telah lama menggunakan minyak daur ulang, bukan untuk memasak, tapi untuk keperluan industri. Sesuatu yang Cina hanya baru mengikuti dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2014, Boeing bermitra dengan perusahaan pesawat Cina untuk mengubah minyak selokan menjadi bahan bakar berkelanjutan. Setelah Hainan Airlines terbang dari Shanghai ke Beijing bulan Maret dengan bahan bakar campuran 50-50 minyak selokan, Cina mungkin akan mengubah minyak selokan menjadi emas. Cara membedakan galon air aqua asli dan palsu. Polisi baru saja membongkar pabrik aqua kemasan galon palsu di Pamulang, Tangerang Selatan pada tanggal 23 Agustus lalu. Diketahui, setiap hari pabrik aqua palsu ini mengedarkan setidaknya 300 galon aqua berisi air tanah. Juru bicara Danone Indonesia, Arif Mujahidin, menyampaikan beberapa tips bagi konsumen agar terhindar dari aqua palsu. Pada permukaan tutup aqua galon asli terdapat logo Danone Aqua dan lambang Aqua Quality Commitment. Pada bagian samping terdapat segel yang menyerupai tetes air digunakan sebagai alur pembuka. Pada lekukan ketiga setelah bahu galon, terdapat kode BB dan kode kedaluarsa galon. Pastikan cetakan kode dalam keadaan sempurna dan jelas.
Kemudian pada bagian badan galon terdapat tulisan aqua yang timbul. Aqua galon yang asli memiliki warna air bening, sedangkan yang palsu tampak keruh dan bisa berbusa. Saat dicicipi, air aqua terasa segar dan tidak mengeluarkan aroma apapun. Sedangkan aqua yang palsu akan memberikan rasa kesat di mulut. Efek samping bagi orang yang meminum aqua palsu diantaranya menyebabkan pusing, mual, dan kemungkinan menyebarkan bakteri E. coli.